BPKB bucinnya. kemarin tak lihat overnya di ARB itu ada 70 M lebih loh. Nah, itu Aduh. kalau aku lihat angka segitu itu yo berarti bisa terjadi sampai berapa hari loh, kan gak gampang orang makan ARB terjadi rebound itu kan harus double volume ya Om yo makannya ya Om yo. Terus yang Nah, ngebuang target barang tuh nutup. si If loh, Om. Aku ngeliat yang buang Iya. barang tuh If loh. Padahal If kan yang paling banyak kan, tapi dia ngebuang barang terus. Kayaknya sih bisa ARB dulu ya, mungkin sekali 2 kali lagi kali ya. Coba. Yo. Dimakan sama si IF, YBIF. Iya, retail ini. Oh, tapi itu sebelumnya memang dia udah banyak Om. Tahu-tahu kan ARB tuh. Makanya penutupan tuh dia ngebuang. Aku ngeliat kok dia ngelepas terus waktu ARB. Oh, ini Di IF awal, yang banyak ini. Di awal kayaknya memang dia itu makan. Tahu-tahu ternyata kan ARB. Ya. Wait, ini ya dari sinilah pas. Bener sih ini nggak bisa ditarik jauh. Ya dari sini memang. Atau kita tarik 1 minggu terakhir. MGIF yang banyak. Terus enggak, ding, sisa barang aja nih tinggal. Ini tinggal sisa barang MG, IF yang masih banyak. IF yang masih banyak. IF ini Samuel Sekuritas nih. IF Berapa? itu kalau Om T 80 M itu, ya. dia Tapi ini sisa barang aja Om. Iya. MG yo, MG nyangkut ah. Enggak, tarik mundur lagi. Tarik mundur lagi. Kita kita ambil dari sini deh coba. 19 Mei. 19 Mei. Enggak, ini volume rendah. Jadi yang selama dia sideways ini, selama masa sideways ini nggak banyak aktivitas di sini nih. Ini di sini baru spike volumenya. Di sini paling dari 30 Juli kalau mau kita cek. Wih, jauh banget. 30 Juli. Iya, ini sih paling. Iya, harga MGIF sekitar 500-an. Pas ya, dia 560, 570. Sekali lagi ARB lah. Sekali ARB, besok lagi ARB tapi bantul gitu kemarin ya. Kemarin 595 yo. Iya, closing 5 paling di sini lah. Kalau kita trading kan kita technical aja tuh. Jadi menarik tuh mulai kalau di area sini kalau dikasih. Ya, kalau dikasih 500 lah. 500 tuh enak tuh. Yo 500 kalau dikasih enak 500. Kalau dikasih 500 enak. BBKP kan enak tuh kalau dikasih. Ya kan? Cuman kalau dia mau ke 500, ini turun harus 20%. Berarti 3 hari ARB, 3 kali ARB lagi baru dapat 500. Kalau 595 turun ke 555, 555 kurangi 7%. 2 kali lah Om, 520 lah, 595 turun ke 555 turun ke 520 udah oke lah. Oh sih, ya oke. Ya coba cicil pertama. Itu dia Om. Jadi kemarin itu kan juga ada di Korea Kakao Talk yang punyanya Kokung juga melantai di bursanya Korea yo juga booming juga Om. Progres. Kenapa nih? Om T kenapa nih? Halo? Om T. Ini masalah ya, Om T.
kok di mute? Iya, mute. Om T tadi pakai sih. akun Yang lain istrinya. oke ya, yang lain semua oke. Wait. Oke. Oke, udah ya? Ya. Oh, oke, sorry. Tadi itu ada gangguan sinyal. Oke, tadi sampai mana? Ya inilah, pokoknya kalau untuk BBKP, kecuali ini kan ada dua versi nih, versi trader sama yang versi investor yang long term gitu. Siapa tahu masih percaya dengan story dengan Cookmin gitu. Kalau versi trader bisa cicil beli tuh mulai dari sini ya, dari area gap lah. Dia nutup gap 530 tuh udah bisa cicil. Ini kan ada gap di sini. Cicilan kedua, Padamu aja Om T, nggak peduli Cookmin ah. Cicilan kedua itu average down-nya bisa di area 480, 490. Ya, karena di sini ada area rejection. Di sini rejection berapa? Ini bagus nih ya. Ini ada rejection di sini ya. Di sini lagi ada rejection kecil di sini ya. Di sini pun ada rejection gitu ya. Jadi ini area yang sudah teruji lah beberapa kali 480, 490. Tapi kalau jebol wajib cut loss. Kenapa? Kalau nggak cut loss nanti dia alamat turun ke sekitar sini. Tuh 425 ya. Kalau nggak kuat lagi ya udah di sini terakhir, pertahanan terakhir 395 dan 400. Jadi gitu kira-kira perjalanan hidup BBKP ini untuk buat teman-teman yang mau trading. Kecuali percaya dengan story-nya dan memang benar-benar ini mau dijadiin menu invest pribadi, ya monggo jadiin area 530, 480, 425 untuk titik entry. Pecah pelurunya untuk 3 kali entry lah gitu. Gitu aja sih yang mau pegang BBKP gitu aja trading plan-nya, nggak usah ribet gitu. Oke, BBKP udah selesai. Om, BABP tadi belum kelar deh kayaknya. Oh, BABP. Iya, BABP kan sih banyak enak pegang. buat dicopet sih. Enak buat dicopet sih BBKP. Cuman kan tanggal 9 Aku masih punya update loh Om, tanggal 9. Iya ya, update ya. Itu gimana dong? Bukannya diundur, bukan tanggal Enggak. 9. Kayaknya Benar ya, pasti. 12 Ci. Hah? Tanggal 12 BABP kan? 12 itu recordingnya. Kan itu hari Senin. Tanggal 12 itu hari apa? Enggak. 9 kan hari Senin. Action. 10 Belum masuk kan- RTI loh. Tantar. Kok belum masuk RTI ya tapi ya? Nah makanya Katanya diundur. 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 Aku Diundur tadi jadi tanggal kemarin 12 ada nanya ke grup lain loh, belum pasti kok Pak bilangnya gitu. Yang grupnya The Trader Hendra Masori bilang loh, kan diundur belum pasti ada tanggalnya ngono loh. Katanya sih nggak tahu bener nggak ya, kelihatannya kok ya bener sih diundur. Ya karena nggak mungkin H-3 Kayaknya kan, juga tapi ada. di RTI belum update kan. Gitu. RI. Gimana? Apa BNI tadi? Ya. Harga RI-nya aja belum ada Om T di Oh iya, harga RI-nya benar-benar. BABP aja belum ada. Oke, kita lihat Iya. TA-nya dulu deh. Iya. Ya kalau BABP sih teknikalnya sih ngeri sih. Agak ngeri lah, ngeri. Cuman itu tadi balik ke Broksum, pegangannya itu Broksum. Ya. Ini kita mau cari support terdekat itu di 500 udah kejauhan. Kita harus pecah ke time frame yang lebih kecil. Nah, di sini kelihatan udah pas nih ada di sini. Di sini ada demand area di sini. Nah, di sini ada demand area. Demand areanya pun masih kejauhan. Ya, mulai dari 545 demand area. Ya, demand areanya masih kejauhan tuh. Palingnya kalau mau di sinilah, sini tuh. Ya. Jadi yang masih punya barang, kita kan punya barang tuh kalau yang dari menu sore kan agak rendah ya. Kita menu sore itu berapa? 520 deh. 520 ya? Iya, 520. Ya udah. Daripada nanti takut kena guyur, pasang aja. Loh kok ini ada yang nyoretnya? Oke. Pasang aja di 575 trailing stop gitu loh. Jadi kalau misal dia jebol 575, udah kita cut profit karena kita punya barang kan dari 520 sisa menu sore. Ya kan? Sisa menu sore itu berarti sampai ke 575 itu kita masih punya
cuan itu 9,7%. It's okay lah gitu. Ya kan? Om Teh, aku mau nanya dong, di Miraya itu bisa pasang TS nggak sih? Bisa. Bisa. Sangat bisa. Trailing stopnya punyanya Mirai paling bagus kok itu. Aku nggak ngerti loh TS-nya. Itu lihat toh, nanti tak ambil Bentar ya. kirimin YouTube-nya punyanya Kirimin Silent ya. Trader. Oke, Ya, bentar ya, tak kirimin ke Om T. Bentar. Wait. Nggak usah ngapain, ini langsung aja kita bahas. biar ini, biar tidak pindah ke lain hati. Ini coretan ini siapa ya tadi yang nyoret ya? Om lah, Om yang hostnya. Oh iya ya, aku ya. Bukan deh, kayaknya ada yang nyoret deh. Kayaknya ada yang lain deh. Order, automatic order. Wait. Aku buka Miraiku. Nah ini, resume. Nah udah kelihatan belum Mirainya? Oke, ya. Ya. Jadi misal gini, kita mau bikin, aduh bentar ya. Gini ya, misal yang kita mau bikin trailing stop gitu kan. Ya kan? Oke, jadi ini misal kita mau contoh nih BABP, ya kan? BABP kita mau bikin trailing stop di 575 contoh, karena kita punya barang 520 gitu kan. Oke. Jadi yang pertama ini nanti kan kita masukin pin di sini berapa, kita ketik lah gitu contoh berapa di pin sini, muncul sahamnya, kita pilih sahamnya kan. Nah, setelah dari situ kita bikin ini yang pertama ada 4 bagian ya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, di bagian pertama ini untuk set condition. Jadi kita itu triggering automatic order kita tuh apa? Nah, gitu. Triggeringnya tuh apa? Yang men-trigger tuh apa? Perintahnya. Jadi di sini ada beberapa pilihan dari last price, offer price, atau bid price. Jadi, ya, gimana? Halo, kedengeran? Lanjut ya. Jadi kalau last price itu harga terakhir di mana? Nah, itulah dia kalau last price. Jadi yaitu kalau last price harga terakhir lah gitu ya, entah dia di 575 atau di mana. Jadi bisa fluktuatif. Nah, kalau misalnya offer price itu kita fokus di harga offernya pada saat itu berapa. Sebaliknya kalau bid itu harga di bidnya berapa. Jadi gitu ya. Terus ini ada lebih dari atau sama dengan, ini kurang dari sama dengan. Oke ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin trailing stop kita. Trailing stop kita itu kan di 575 karena dalam time frame kecil ya, time frame intraday 1 jam itu kita ambil support intraday di 575. Contoh. Jadi kita akan cut profit saham kita kalau dia jebol 575 gitu ya. Oke, itu dulu perintahnya yang harus kita pahami. Jadi set conditionnya jika harga kurang dari atau sama dengan 575. Jadi jangan lebih dari karena kita mau jual gitu kan. Kalau kita jual terus kita set lebih dari atau sama dengan, nanti harganya di 600 dia langsung ke trigger. Gitu, paham ya? Enggak, ulang. Oh, ulang. Jadi gini. Misal kita punya harga 520, ya kan? 520 nih BABP kita. Kita mau set trailing stop di 575, ya kan? Oke. Jadi kalau harganya jebol 575, kita langsung jual saham kita otomatis. Gitulah kira-kira kan? Dapatnya di berapa nanti? Iya, makanya satu-satu dulu. Oh. Satu-satu. Sampai situ paham ya? Iya. Oke, nah sekarang kita masuk ke automatic order. Jadi ini kalau cari di Mirai itu di sini. Wait. Itu di sini. Nah, order, pilih yang automatic. Oke. Kalau di HP bisa Om? Di HP? Ada di ya? HP bisa. Ada di HP itu yang di titik 3 sebelah sini Om. Di pojok sini nanti Om pilih, kan keluar menu tuh nanti. Om pilih yang order. Nah, order tuh nanti ada
automatic order, ada order booking, ada fast order. Nah, Om pilih yang automatic order nanti. Kalau yang HP. Oke, ya. Jadi pertama kita setnya itu di 575, itu batas trailing stop, ya kan? Yang tadi. Terus ada pilihan lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan. Nah, kita kalau mau jual itu pilih yang kurang dari atau sama dengan 575. Jadi trailing stop kita tidak akan jalan sampai harganya 575 ke bawah. Gitu. Nyambung, Bu ya? Jadi kita nggak ngambil last price, tapi kita ngambil bid price ya. Bisa bid price boleh. Sampai dia di bid price. Kenapa? Karena kalau kita contoh kita pilih overprice, berarti 575 ini posisinya di kanan. Iya, tapi di kanan. Kalau kita ambil bid price, 575 ini posisinya di kiri. Gitu. Okay. Dan jadi kita jangan ambil yang lebih dari, karena kalau kita ambil lebih dari, nanti harganya masih di 610, ini udah kena trigger. Karena perintahnya lebih dari kan. Jadi kita ambil yang kurang dari. Jadi kita harus ambil yang kurang dari gitu. Nah, ini set condition udah sampai sini apa Bu yang ngikutin ya? Ya. Oke. Terus order quantity bebas nih, kita punya barang berapa? 1 lot, 2 lot, 3 lot gitu, terserah ya. Market reguler oke. Terus yang penting order price, ini yang penting. Ya. Jadi order price itu adalah eksekusi dari trailing stop kita. Beda dengan set condition. Set condition kita set condition kita itu memasukkan perintah di mana trailing stop kita itu nanti akan jalan. Nah, perintahnya adalah jual ketika harga bid kurang dari atau sama dengan 575. Nah, sekarang eksekusinya gimana? Eksekusinya ada pilihan. Ada di last price, ada best bid, bid minus 1 tik, 2 tik, 3 tik, 4 tik. Ya, pengertiannya gimana? Jadi kalau kita jualan, kalau kita mau jual, itu pilihnya last price ke bawah. Ya, kalau last price ke atas itu kalau kita mau beli, itu mau beli baru. Ya, tapi kalau kita mau jualan, itu last price ke bawah. Jadi kalau last price kita pilih, ketika harga bidnya itu nyentuh 575, saham kita akan langsung terjual di last price. Jadi tergantung last price-nya itu di 575 atau 580. Kalau last price-nya 580, berarti kita akan masuk antri jual. Tapi kalau last price di 575, dulu, tolong nanya. Kalau di last bid, berarti yang kita lihat di Broksum itu nggak muncul ya Om ya, yang di otomatis smart save kayak gini ya Om ya, bidnya atau sell-nya itu ya. Gimana Om? Gimana? Kan gini, kalau kita lihat di Broksum, oh ini overnya yang nahan segini, terus yang bidnya segini gitu toh. Ya. Nah, angka yang dimasukkan di smart save ini yang buat trailing stop ini yang di jual di bid ini, dijual di over segini, itu nggak muncul. Nggak muncul ya. Itu yang makanya tiba-tiba kadang kita beli, loh kok tiba-tiba langsung kemakan keguyur gitu ya. Ini ya yang kena smart save ini ya Om ya. Enggak, ini kan nggak akan jalan Om sampai perintahnya terpenuhi gitu loh. Karena jadi ini kan kita kan set kondisi nih. Jadi kalau harga nih, misal BABP kan closing 610, BABP turun ke 590, ya dia turun ke 590, ini nggak akan jalan. Karena kondisi perintah kita itu kalau harga 575. Jadi harga 590 nggak akan jalan, kita punya trailing stop gitu Om. Nah gitu. Jadi lanjut ke sini ya. Jadi yang last price tadi, kalau dia di last price-nya di 580, berarti kita masuk antri jual. Tapi last price di 575, berarti kita langsung haki. Nah kalau best bid itu dia akan langsung terjual di 575. Karena di sini kan kita set condition bid price-nya itu 575. Nah, kita eksekusi di best bid berarti kita langsung cut di 575. Begitupun contoh kalau kita turunin 1 tik, bid minus 1 tik. Nah, ini kan tadi perintahnya kita jual
kalau bitnya itu kurang dari atau sama dengan 575. Berarti posisi bitnya itu 575. Nah, kalau misalnya ini nanti bitnya 575, kita akan eksekusi di 570. Gitu. Terjualnya di 570. Kamu Gitu dia, aku Bu. kalau Gini. kalau ini trailing buy atau trailing sell ya yang dimaksud Om ini ya, yang jelas ini ya. Trailing stop Om, jadi kita cut profit. Cut profit. Yo. Kalau aku ini kan gampangnya kan gini Om yo, trailing stop. Katakanlah aku ini punya BBYP, besok bahaya gitu kan. Wes tinggal tak trailing stop aja. Aku punya berapa lot bang BBYP. Pas running bursanya jalan dia kan naik toh. Nah naik itu kan tinggal tak trailing stop aja dari angka tertingginya, begitu dia turun 1-2 tik ada pilihannya atau persentase 1-2% langsung stop kejual gitu aja sih Om, kan gampangnya yo. Iya, tapi di Mirai kan nggak ada yang kayak gitu Om. Oh, jadi Mirai itu nggak ada yang kayak gitu ta. Lah ini kan Mirai gini Om, Mirai kan makanya tak pikir ini jelas none mumet iki ngerti ini sampean. Kalau yang di PUM ini kan gampang lah. Begitu running trade jalan, ini harganya naik, kan kita takut toh kebawa turun toh. Tinggal pilihannya trailing stop di harga tertingginya. Kita bisa milih turun 1-2 tik langsung jual atau turun 1-2% langsung kejual. Wis sebenarnya lebih memudahkan gitu daripada ini masukkan kolom 1, 2, 3, 4. Mumet Om kayak belajar matematika zaman sekolah ya. Kalau di PUMS memang setauku dia ada fitur trailing stopnya itu high minus 4 tik, high minus 6 tik gitu ada. Kalau di Mirai kayak gini dia Om. Jadi namanya? Beda. Tak pikir sama gitu. Tak pikir jelas nanti kok jelimet ini Rek. Beda gitu Om. Kan kalau yang di Mirai kan mirip sama di iPod ya. iPod tuh kalau ya. iPod itu lebih bagus loh katanya karena dia bisa kita bisa taruh mau jual jam berapa. Terus kita juga bisa ambil cara persentase. Jadi bukan tik kayak gini. Iya, udah pernah pakai juga. Bener kan? Itu jadi misalkan kita tahu nih kalau pagi kan volatile banget. Biasa tuh suka dikerek turun dulu kan. Ternyata habis itu kan dia ditarik ke atas lagi. Nah, jadi biasa tuh bisa pasang jual mulai jam 10 gitu. Jadi kita nggak kehilangan momen. Iya. Tapi ini apa loh? Ini fitur yang melindungi kita juga dari guyuran nih yang bit minus 4 tik. Jadi misalkan sering nggak kita misalnya pasang automatic order nih. Contoh di 575. Taunya harganya itu udah turun sampai 500. Pas kita cek nggak kejual. Kita punya barang tuh masuk di antri jual 575. Pernah nggak kayak gitu? Om Teh. Nggak ngerti. Halo? Gimana? Ya. Oh, suaraku muncul. Aku kira nggak muncul. Baru bisa join aku. Siapa itu? Om Okto? Octopus. Siapa ini? Dia nggak Erik Om. Oh Erik. Tapi suaranya Octopus. Halo Koroni. Erik, babymu sudah bobo? Udah, Ci. Oh, ya udah. Mami jangan boboin dulu ya. Nungguin babysit makan dulu. Sejak Erik tak kasih tahu yang perundingan Linggarjati BGTG apa ya kemarin yang BKSW yang kita ngomong breaknya di itu fenomenal 3 itu. Agustus yo. Makanya Erik tertarik loh. Beneran ya kok itu si Om T ngasih Iya, pusing saya Om. Lah wong yang kasih tahu belum tentu beli semua. Aku dari tadi dengerin Koroni bahas BBKP, BBYB. Wah, BBKP juga aku mau incar ini Om. Yo, itu barangnya MG nyangkut di 550-an sepurik. Jadi boleh bisa saja pantau nih. Kalau besok misalnya ARB aku cicil sih kok. Yo, jadi nyicil 2 kali di 555 sama 515 ya. 520.
5.20. Oke. Ya, yo semoga terjadi kejadiannya aku yang nyerok ARB-nya NFCX itu yang paling bikin aku profit langsung 50%. Iya tuh kok. NFCX gila. Yo toh yang Serok ngebeleng ayo. belum serok penuh di- sudah terbang ya. Yo serok di 6.100 wis lah tak HK aja wis gak usah mikir waktu itu kok kebang kok lali lulu. Kok lotnya kok tambah tipis langsung tak HK wis. Pip. NFCX inilah. aku udah yang akun trading aku udah lepas. Oh iya, mantap lah. Om T, itu aku lihat di grup saham gocap yang udah mau bangkit apa itu Om? Nah Kebak. itu kebak kata Om Roni. Bukan kebak. Emang iya Koroni? Kebak. Dada, padi. Bumi tuh. Kan yang Om T kasih itu yang katanya ada yang lebih gila lagi tuh. XA sama GR itu Om. Iku yang angka 25 tadi, itu saham acceleration mungkin. Nah lo, gimana lo? Ayo lo. Kalau sahamnya nilainya 25 berarti itu saham akselerasi, kayak plan gitu. Waduh ngeri juga ya kok. Iya. Yo gak ngeri sih, dia arah sama ARB-nya kan cuma 10% seperti UVCR itu. Yo jadi dia bisa ke angka 10 atau 1 ya bisa sih. Ngomong-ngomong UVCR aku jadi ingat Nickel Warren itu masih on the track nggak ya Om? Kenapa? On the track tuh dalam arti apa ini? Aku kan masih keep tuh si Om Roni suruh beli, tahu-tahu dia udah jualan. Nickel W ta. Iya. Nickel W. Ya udah ini kayak gini. Iya, aku sudah out gara-gara ini kelihatan seperti barang repo gitu loh, apa broker-brokernya yang waktu tak WA kemarin toh. Jadi percuma, ini barang nggak mungkin diangkat sih, yo. Minta maaf aja lah saya cut loss waktu itu. Pantes aja diguyu terus, orang cut lossnya banyak banget. Enggak lah, aku beli itu barang. Om Okto juga punya loh kayaknya ya. Tapi kalau mau lolos dari cuman nyangkut di harga 18-17 gampang, beliin aja di antri di angka 13 itu pasti nyentuh. Ya nggak tahu antri ini bisa berapa hari dapatnya ya, nanti bisa jualan di 16 itu bisa kena nanti wes sebelum jam buka bursa sellen di angka 16 itu wes pasti dapat lah ya. Antri beli di 13, jual di 16. Wes itu angkanya muter di sana aja. Ya wes sekarang bola. Aduh, bola kok dibahas, Rek. Aduh, bola jangan deh. Itu mah gorengan itu. Nikelnya masih bahas ya, masih jangan cek ya. Kok. Nikel gorengan beracun temen dia bola iku ya. Wes mendingan judio bola pas Barcelona lawan Real Madrid langsung lah itu. Koroni masuk bola itu dimakan duitnya sama coai semua kok. Yang clubhouse itu. Mereka yang guyur nanti kok. Cuci piring kita. Bola lucu-lucu loh. Lah makanya, lawang itu cuman dia itu investasi di bursa saham, nilai labanya jadi gede, cuman itu bukan karena klubnya untung dari kerjaannya bisnisnya yang di klub bola yo. Iya bener kok. Terus dia juga investasi kayak beli apa ya si pengikut itu ya mau mending jadi itu MBS-nya di MBS tadi yo Amar 5 ya Om benar. WSBP kok. WSBP. Oh iya WSBP ada 5. Ya. MBSS WSBP yo keren.